Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari kelas 4A pagi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang jurnal yang saya buat. Langsung saja kita lihat di sini. Saya membuatnya di Word. Ya. Dalam jurnal saya mengambil judul adalah keamanan sistem operasi Android. Di sini cukup menjelaskan sedikit bagaimana sistem operasi pada Android keamanannya ya. Ya. Nomor satu, review jurnal. Yang ke satu, judul saya adalah perancangan sistem keamanan ruangan menggunakan Raspberry Pi. Di sini judul jurnalnya dari Prodi S1 Sistem Komputer Fakultas Teknik Elektro Telkom University. Itu bisa sendiri aja sini volume dan halaman, tahun pembuatannya, penulisannya Adi Krisnawan. Tujuannya dengan sini kita bisa lihat dulu, saya akan menjelaskan sedikit tentang abstraknya. Sistem keamanan rumah dalam laporan ini adalah sebuah sistem keamanan yang diterapkan pada rumah atau kantor. Sistem keamanan ini berbasis Raspberry Pi dan motion detector sebagai pendeteksi gerak dan webcam untuk memantau keadaan rumah lewat smartphone. Menggunakan koneksi internet dengan alat ini diharapkan pemilik rumah dapat meningkatkan keamanan rumah dan pemilik tidak perlu cemas. Ini diharapkan pemilik rumah dapat meningkatkan keamanan rumah dan pemilik tidak perlu cemas ketika meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Cara kerja alat ini adalah dengan menanamkan motion detector pada tempat di mana bisa dilewati oleh orang, seperti pintu masuk misalnya. Ya, itu adalah sedikit abstrak dari jurnal ini saya bacakan. Terus di sini juga ada tujuan penelitiannya. Tujuan ini mengharapkan pemilik rumah dapat meningkatkan keamanan rumah dan pemilik tidak perlu cemas ketika meninggalkan rumahnya lagi. Metode ini menggunakan membaca ada pergerakan, maka alat ini segera memproses. Itu metodenya. Untuk penelitiannya di laboratorium Fakultas Teknik Elektro Telkom University. Nah, dari hasil penelitiannya dapat kita lihat ya. Dapat kita lihat seperti hasil penelitiannya, satu Raspberry dengan kemampuan hardware-nya dan dengan OS Raspbian serta bahasa pemrograman Python sangat mendukung untuk membangun sistem keamanan ruang. Sensor feel mampu mengenali panas tubuh dengan baik. Proses pengiriman SMS rata-rata membutuhkan waktu selama 3 detik menggunakan metode USB GSM. 4. Di kamera dan Raspberry Pi dapat digunakan untuk merekam video dengan baik. Hasil perekaman video dalam format H264. Ya, di sini saya memiliki kelebihannya juga, kelebihan penelitian. Harga bisa kita lihat di sini kelebihannya. Harga program tersebut tidak terlalu mahal untuk model A, hanya 250, sedangkan model B sudah 350 ribuan. Itu juga ya kekurangannya. Kekurangan kamera yang digunakan masih taktis dan belum mempunyai sistem ikuti pergerakan orang yang tertangkap kamera. Tegangan listrik yang tinggi. Ini adalah contoh gambar perancangan sistemnya ya. Ini akan saya bacakan sedikit. Sistem keamanan ini menggunakan Raspberry Pi sebagai server utama. Pi kamera digunakan untuk merekam semua kejadian yang ada di ruangan. Raspberry Pi yang dilengkapi sensor passive infrared receiver yang dapat mendeteksi setiap gerakan berdasarkan perubahan suhu yang melewati sensor tersebut. Jika sensor PIR menangkap gerakan, maka Raspberry Pi akan mengirimkan sebuah peringatan kepada pemilik rumah berupa shortness melalui SMS gateway. Kemudian secara bersama Raspberry akan merekam video kemudian menyimpannya di memori. Setelah menerima SMS,
Pemilik rumah dapat melihat secara langsung live streaming keadaan ruangan lewat smartphone milik melalui browser. Nah, jadi kita bisa lihat Raspberry-nya dari aplikasi database Google Alert. Sistem inputnya sistem input menggunakan ada 3 bagian: sistem input, sistem kontrol, sistem output. Sistem inputnya adalah sensor Peer bertugas sebagai pemberi masukan kepada Raspberry, memberikan masukan bernilai low level UV, sedangkan kamera bertugas memberikan masukan berupa video yang akan disimpan di dalam memori bisa langsung dikirimkan ke klik secara live streaming. Sistem kontrolnya di sini menggunakan sebagai bagian pemroses yang utama. Raspberry Pi yang digunakan adalah Raspberry Pi 2B. Sistem outputnya menggunakan modem USB GSM untuk mengirimkan SMS ke Raspberry. Tuh, sebagian perancangan sistemnya yang saya buat yang ada di jurnal tersebut. Terus yang jurnal kedua, saya mengambil judul perancangan keamanan dan implementasi perangkat lunak cash register berbasis Android Puppet untuk usaha mikro pedesaan. Ini adalah jurnal dari Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Saya lihat sendiri saja pembuatan volume dan halaman, tahunnya, dan penulisannya. Ya, di sini saya akan sedikit mencoba membacakan abstraknya ya. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kendala yang sering dihadapi oleh usaha mikro pada saat ini adalah pengolahan dan transaksi keuangan. Android merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Google dan dikhususkan untuk platform mobile. Perkembangan perangkat berbasis Android saat ini sangat pesat dan semakin murah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak cash register pada perangkat Android Pad. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perancangan dan implementasi cash register berbasis Android dapat digunakan untuk mengelola transaksi keuangan usaha mikro serta dapat menekan biaya operasional sistem. Itu abstraknya. Tujuan penelitiannya bisa kita lihat saja. Implementasi berbasis perangkat lunak cash register berbasis Android Pad diharapkan dapat menjadi solusi murah bagi usaha mikro. Ya, ini tujuannya adalah sebagaimana murahnya alat aplikasi supaya agar murah usaha mikro. Di sini kita lihat juga metode penelitiannya mencatat data barang-barang yang tersedia, membantu perekaman dalam proses transaksi penjualan. Bisa kita lihat sendiri aja objek penelitiannya di Desa Murangsangi, Jawa Timur. Dari hasil penelitiannya, kesimpulan dari hasil penelitian semuanya adalah aplikasi cash register berbasis Android ini masih jauh dari kesempurnaan. Dari hasil pengujian dan implementasi aplikasi didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Aplikasi cash register pada Android Pad dapat menjadi solusi murah data dalam penerapan. Saya tulis saja sendiri hasil penelitiannya. Kelebihan penelitian menyediakan application framework, menyediakan kelas-kelas yang dapat digunakan ketika membuat aplikasi Android. Application framework juga menyediakan abstrak generik dari perangkat kelas dan pengolahan termuka serta browser dari aplikasi. Kelebihan saya tulis ini di jurnal saya.
dan kekurangannya banyak masyarakat masih tak ingin mencoba sistem tersebut. Ini sangat disayangkan sekali bahwa masyarakat ini sangat kurang untuk mencoba aplikasi-aplikasi tersebut, karena aplikasi-aplikasi tersebut cukup cukup kurang apa tuh namanya, kurang kurang dipromokan ke dalam masyarakat ya. Terus kita lihat lagi jurnal ketiga saya ya, ini jurnal ketiga saya. Saya sini mengambil judul, di sini saya mengambil judul sistem keamanan pesan pada Android Gilbert 2.3.4 dengan algoritma LUC ya. Jurnal tersebut saya ambil dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember ya. Jadi saya mencoba membacakan abstrak dari jurnal tersebut. Penggunaan teknologi telepon genggam dari sini, algoritma LUC merupakan salah satu algoritma kriptografis asimetris yang menggunakan dua kunci yang berbeda pada kriptositis sistemnya. Tujuan dari skripsi ini adalah meningkatkan keamanan pesan pada telepon seluler berbasis Android. Penulisan skrip ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu identifikasi masalah. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah mencari referensi berkaitan dengan keamanan pesan, fungsi Lucas, algoritma loop, menyusun algoritma, dan software pendukung Android. Dalam algoritma evaluasi, proses awal adalah menentukan dua bilangan prima V dan Q, kemudian dihitung N, V. Selanjutnya adalah menentukan kunci publik E dengan memilih salah satu bilangan yang relatif prima terhadap kunci. Penilaian ini adalah telepon seluler berbasis Android ya. Itu sebagian dari abstraknya yang saya bacakan. Sini kita bisa lihat juga tujuan penelitiannya adalah menentukan proses enkripsi dan dekripsi teks dengan menggunakan algoritma LUC. Perancang perangkat lunak yang dapat melakukan enkripsi dan dekripsi SMS. Juga kita lihat saja sendiri juga metode penelitiannya juga dari identifikasi masalah, studi pustaka, analisis data. Bisa kalian baca sendiri juga di sini identifikasinya. Terus objek penelitiannya di kampus Universitas Jember. Hasil penelitiannya ini dia. Hasil penelitiannya, algoritma evaluasi dapat diimplementasikan untuk berbasis Android sebagai sistem keamanan pesan. Terus dibuat oleh penulis mampu melakukan dekripsi dengan baik untuk huruf kapital. Kelebihannya, satu, sudah menggunakan sistem yang cukup mendorong juga ya. Kelebihannya, kekurangan penelitiannya bisa lihat menambahkan kekurangan penelitian bisa kita lihat juga sangat cukup banyak juga kekurangan dari algoritma LUC ya. Terus review jurnal saya yang keempat ya, ini saya mengambil judul otomasi rumah dan keamanan menggunakan Android ADK ya. Android ADK itu sendiri bisa kita bacakan abstraknya. Aplikasi menggunakan bahasa Inggris. Today we are living in 21 century where automation is playing important role in human life. Home automation allows you to control household obligations like lift, door, fan, etc. It also provides home security and emergency system be active. Home automation not only refers to reducing human effort but also energy.
efficiency, and time saving. The main objective of home automation and security is to help handicapped and health people will enable them to control harm, applications, and health in critical situation. Ya, itu sebagian maksudnya dari itu adalah tujuan utama dari rumah masjid dan keamanan data membantu yang cacat dan orang-orang dan orang dan orang-orang tua yang berusia lanjut yang memungkinkan mereka untuk mengontrol informasi mengingatkan mereka dalam situasi kritis. Di sini juga menggunakan metode tunggu dan mendeteksi perangkat yang terhubung. Menentukan dukungan modus akses perangkat, mencoba untuk memulai membangun komunikasi. Objek penelitian itu adalah dari luar negeri sendiri, yang dari International Journal of Electronic Communication and Computer Technology (IJICCT). Itu hasil penelitiannya juga. Ini merupakan proyek yang sedang berlangsung. Tujuan utama kami adalah untuk membantu cacat atau orang lanjut usia, maka itu memberikan ide dasar dari bagaimana mengontrol berbasis peralatan rumah tangga dan memberikan keamanan menggunakan ponsel, tab, atau Android. Nah, bisa kita sendiri aja sini hasil penelitiannya. Kelebihan penelitiannya dan menyajikan dasar dan informasi otomatis. Nah, bisa kita lihat sini juga bisa aplikasi ini bisa menghidupkan otomatiskan AC. Setelah tidak ada orangnya, AC-nya mati. Bisa ada orang datang, AC-nya langsung hidup. Itu maksudnya. Kurang penelitian adalah tidak menyampaikan bagaimana cara menggunakan sistem tersebut. Penggunaan sistem perintah sistem tersebut ini tidak diperlihatkan bagaimana proses tersebut. Itu saya kurang mengertinya. Terus review jurnal kelima saya, judulnya adalah implementasi metode deteksi TPK pada objek sebagai modal keamanan aplikasi pada smartphone Android. Sini saya bisa lihat, saya dapat mengambil jurnal dari Universitas Indonesia Depok itu sendiri. Ya, perkembangan teknologi mendorong sistem keamanan aplikasi pada smartphone Android untuk mengembangkan salah satu fiturnya, yaitu pengenalan objek. Pengenalan objek adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi atau memverifikasi objek melalui sebuah gambar digital dengan cara mencocokkan tekstur lekuk objek dengan data objek yang tersimpan di database. Misalnya, mencocokkan wajah seperti lekung, hidung, mata, dan dagu. Terdapat beberapa metode untuk mendukung kerja pengenalan objek, diantaranya yaitu deteksi tepi. Deteksi tepi dapat mengimplementasikan objek-objek yang terkandung dalam citra, bentuk, ukurannya, serta informasi tentang tekstur dari suatu objek. Salah satu metode pada deteksi tepi yang paling baik adalah tepi Kenny, yang memiliki tingkat kesalahan yang minimum dibandingkan dengan metode deteksi tepi lain. Ya, itu abstraknya. Dan tujuannya sini adalah deteksi TPK ini menghasilkan citra yang telah diolah menjadi citra baru. Citra baru tersebut akan disimpan pada basis data yang nantinya akan dicocokkan pada citra objek baru yang digunakan sebagai teknik membuka aplikasi pada smartphone Android itu sendiri. Di sini terlihat juga metodenya. Hasil penelitiannya, pendeteksian objek dapat digambarkan sebagai metode alternatif untuk mengunci aplikasi pada smartphone Android. Metode deteksi topik ini dapat digunakan sebagai metode yang dapat diterapkan untuk keamanan pada aplikasi maupun Android. Ya, ini juga bisa ada kelebihan penelitiannya dan kekurangannya. Jadi kelebihannya, pada ini kita lihat sistem kerjanya, adanya pocket dan tata sistem tersebut. Dan saya tidak tampilkan di sini karena saya bisa menjelaskan bagaimana bisa terjadi. Kekurangan penelitiannya adalah belum bisa berjalan di platform iOS, BlackBerry, dan Windows Phone, hanya pada Android saja. Gitu. Ya, di jurnal K6 ini saya mengambil judul Perancangan Sistem Keamanan untuk Mengetahui Posisi Kendaraan yang Hilang Berbasis GPS yang ditampilkan dengan smartphone. Ya, itu sendiri dapat diartikan
di sini ya. Perancangan sistem keamanan untuk mengetahui posisi kendaraan yang hilang berbasis GPS yang ditampilkan dengan smartphone adalah sebuah alat peringatan saat kendaraan dicuri. Alat ini bertujuan untuk memberikan informasi kendaraan yang telah hilang dengan mengirimkan lokasi koordinat kendaraan menggunakan SMS dan dapat ditampilkan dengan aplikasi Google Maps. Rancangan bangunan sistem keamanan untuk mengetahui posisi kendaraan yang hilang berbasis GPS dan ditampilkan dengan smartphone ini memanfaatkan teknologi yaitu satu GPS. GPS itu adalah Global Positioning System, GPOS, CMV2, rangkaian sistem minimum microcontroller automatically to act dalam modul Arduino LPL3 modem Waveform GSM. Hasil pengujian dilakukan diketahui bahwa untuk kerja perancang sistem keamanan mengetahui posisi kendaraan yang hilang berbasis GPS dan ditampilkan dengan smartphone. Dengan hasil pengujian seluruh alat dapat menampilkan data informasi sesuai dengan alat yang diharapkan, yaitu sebagai peringatan saat kendaraan yang dicuri telah mengetahui lokasi koordinat tersebut. Ya. Dan jurnal ini saya ambil dari jurnal Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi saya dibacakan juga tujuannya adalah untuk mengetahui titik koordinat kendaraan yang hilang yang dicuri oleh seseorang. Dari GPS itu bisa melihatnya. Metodenya juga menggunakan cukup kita lihat sendiri, kita bisa baca sendiri saja. Objek penelitiannya di halaman Universitas Jakarta. Hasil penelitiannya, nah sini dia seperti sangat penting bagi saya pembuatan perangkatan keras hardware alat perancangan sistem keamanan untuk mengetahui posisi kendaraan yang hilang di berbasis GPS dan ditampilkan dengan smartphone berhasil dibuat dengan microcontroller Arduino Uno R3 yang didukung oleh perangkat lunak di dalamnya dan digabung dengan beberapa rangkaian yang saling mendukung. Rangkaian pendukung alat ini adalah satu daya sebagai pusat sumber tegangan, modul GPS Ublock Neo 6 MV2 RS232, modem GSM Uyuk M1306 di smartphone. Ya, itu yang penelitiannya. Ini bisa juga lihat kekurangan penelitiannya. Nah, di sini ada gambar, saya bisa menjelaskan sedikit ini gambaran tampilan boxnya. Ini gambaran tampilan box GPS, bagaimana sistem kerjanya berjalan. Nih tinjauannya, beberapa kemampuan GPS antara lain dapat memberikan informasi tentang posisinya. Sini kita lihat juga dia menggunakan sistem GPS, penyusunan GPS yang sangat rapi juga di dalam kotak tersebut. Bagaimana dia merancang struktur, ini bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat di kamera di smartphone saya ini adalah rancangan tersebut ya, saya lihat. Nah, di rancangan ini tersebut juga menggunakan sistem yang sama dengan yang ada di dalam box tersebut. Ya, terus di jurnal ketujuh saya mau ambil judul analisis progressive recovery dengan keamanan kode vola pada smartphone Android. Sini juga saya ambil dari jurnal Universitas Bina Dharma Palembang. Abstraknya adalah smartphone merupakan ponsel pintar yang pada saat ini berkembang pesat dan digunakan tidak hanya untuk
komunikasi melalui telepon dan pesan singkat atau SMS. Kedudukan smartphone ini dibilang dapat membantu aktivitas para pengguna baik dalam melakukan pekerjaan kantor, bisnis, e-banking, maupun untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya di media sosial. Oleh karena itu, keamanan sebuah smartphone menjadi prioritas utama para penggunanya untuk mengamankan data mereka dari orang lain. Salah satu keamanan yang dapat dimaksud dari orang lain untuk masukkan plugin ke dalam layar untuk utama smartphone tersebut. Dibeli keamanan tersebut dapat menjadi tantangan bagi IT forensik dan penegak hukum untuk melakukan sebuah kasus. Cara yang dapat dilakukan untuk menembus keamanan tersebut adalah dengan menyerang bagian sistem dari keamanan itu. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran kemungkinan kehilangan data yang diakibatkan dari setiap teknik yang dilakukan. Ya, itu di abstraknya. Jadi bisa kita sendiri saja metode penelitiannya bagaimana, dan hasil penelitiannya adalah semua teknik yang dilakukan memiliki keberhasilan 100% dalam menghapus sistem keamanan layar dengan metode pola. Kecuali teknik tersebut tidak berhasil atau tidak dapat digunakan karena aplikasi SQLite database browser tidak dapat menampilkan data dari database. Log setting DB. Ya, itu bisa kita sendiri sini juga hasil penelitiannya. Dan kelebihannya adalah dengan tersebut berikan penjelasan tentang cara penggunaan sistem tersebut. Sini tetap di tutorial kami bagaimana cara digunakannya. Kekurangannya jelas masa dapat menggunakan sistem tersebut hanya Android ya, seperti Jelly Bean saja yang bisa. Jelly Bean ke atas, maksudnya Jelly Bean ke atas itu seperti Jelly Bean, Marshmallow, sekarang ini Nugget yang terbaru ini ya. Terus jurnal ke-8 saya ya. Saya mengambil judul analisis sistem keamanan. Analisis sistem keamanan virus pada smartphone berbasis Android. Nah, ini cukup menyenangkan sih. Ya, saya ambil judul tersebut dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya. Penggunaan mobile 2 tahun terakhir ini mengalami peningkatan hingga 4 kali lipat. Data ini diambil oleh Dekrep sehingga hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi khususnya mobile sudah sangat pesat. Salah satu teknologi mobile yang sedang terus saat ini adalah smartphone. Ya, jadi sedikit bagaimana perkembangan smartphone 2 tahun terakhir cukup pesat ya. Sini jadi mereka membuat suatu sistem antivirus dari smartphone. Sini metodenya menggunakan metode pendekatan, metode kualitatif eksplorasi. Penelitian menggunakan 3 metode mengambilnya itu studi literatur, studi literatur menggunakan tuh. Nanti penelitiannya di kampus tersebut juga. Hasil penelitiannya diketahui bahwa tidak semua sistem operasi aman dari serangan virus, malware, dan sejenisnya. Hal ini mendasari penelitian untuk mengetahui sistem keamanan Android terhadap serangan virus. Bagian sistem keamanan terhadap serangan virus pada Android yang memiliki perbedaan signifikan di mana Android bersifat open source, sedangkan Symbian OS sistem keamanan operasi smartphone Android sehingga ribuan pembeli saat smartphone. Kekurangannya ya di sini ini dari kekurangannya dari contoh virus yang menyerang smartphone kita. Di sini saya akan sedikit memberikan sistem nama sistem operasinya. Jadi misalnya phone model ini sendiri ya, phone model ini dari Google Android kita menggunakan security Linux facility user and group ID level security, dan di Windows Mobile sepertinya menggunakan policy roles and certificates. Di Symbian OS juga menggunakan security agreement and cryptography. Oke. Terus naik ke yang ke-9 ya. Review jurnal 9 saya mengambil judul analisis ujian
Video sebelumnya saya mengambil analisis uji komparasi sistem operasi pada Android dan BlackBerry. Nah, menyenangkan. Sini saya tidak akan menjelaskan BlackBerry nih. BlackBerry ini sistem operasi Android memiliki fitur-fitur yang menunjang para bisnis seperti menambah teknologi jaring sosial yang terkoneksi dengan global melalui jaringan internet dan layanan komunikasi dengan tingkat keamanan yang baik melalui BlackBerry Messenger. Sedangkan Android memiliki keandalan bagi pengguna yang berminat memverifikasi gadget karena platform ini berbasis open source, sehingga pengguna dapat memverifikasi sesuai keinginannya. Ada penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang menunjang keputusan konsumen untuk membeli Android dan BlackBerry, namun belum membahas perbandingan isi keunggulan dan kelemahan kedua merek. Tujuan penulisan ini adalah membantu user agar sebelum membeli dapat memahami gadget dengan membandingkan platform Android dan BlackBerry dari segi portability, reliability, keragaman produk, usability, open system standar, dan security-nya. Ini juga tujuannya dan tujuannya adalah agar user mampu memahami sebelum membeli gadget yang sesuai dengan kebutuhan yang kita menginginkan. Metodenya kita lihat sendiri, metodenya belum cukup panjang. Hasil penelitiannya berdasarkan hasil responden, tiap sistem operasi memiliki keunggulan pada kriteria tertentu sehingga pengguna atau konsumen mendapatkan referensi untuk memilih jenis sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kelebihannya berdasarkan aspek keragaman produk. Meskipun sistem operasi BlackBerry hadir lebih dahulu dibandingkan dengan sistem operasi Android, namun sistem operasi Android lebih memiliki perlindungan yang memadai. Itu dia. Ini juga kekurangannya berdasarkan aspek reliability-nya. Sistem operasi lebih mengungguli dibandingkan dengan sistem operasi BlackBerry karena itu dia kekurangannya dari BlackBerry juga sih ya. Yang ke-10 yang terakhir nih, pas review jurnal. Saya mengambil judul sistem keamanan rumah menggunakan glass break detector berbasis Android. Di sini saya mengambil jurnal strategi teknologi telematika Telkom. Ya, ada sisi yang melanda Indonesia. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dikarenakan pengurangan karyawan yang dilakukan oleh banyak perusahaan, sehingga semakin menambah tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Secara rata-rata, tindak kejahatan semakin meningkat, khususnya tindakan bagaimana merancang sistem keamanan rumah menggunakan glass break detector berbasis Android, di mana pengamanan ini akan bekerja jika sensor glass break detector diaktifkan dan mendeteksi manusia yang tidak diinginkan masuk ke dalam rumah. Dan selanjutnya sensor pengiriman gambar atau hasil rekaman melewati smartphone Android yang telah terpasang aplikasi sistem oleh pemilik rumah. Dalam smartphone, pemilik bisa memantau rumah dan secara langsung melihat wajah serta postur tubuh manusia yang mencoba menerobos rumah tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Secara otomatis, hasil data tersebut sudah sinkron di email pribadi pemilik rumah saat tidak ada koneksi internet di smartphone user. Yaitu di sini dia menggunakan glassbit untuk menjaga keamanan rumah juga ya. Nah, itu jadi keamanan rumah agar tidak dari tindakan kejahatan, pencurian atau perampokan. Ya, cukuplah. Dari sini juga metodenya cukup kita lihat tuh. Sini juga hasilnya saat user menggunakan sistem aplikasi yang telah ditanamkan di smartphone Android dan Android mungkin memiliki kode password rumah atau tempat tinggal dengan menyamakan dengan kode sensor glass break detector dan kode di smartphone saat ingin memantau keadaan rumah. Ketika sedang bepergian, harus terkoneksi internet terlebih dahulu agar terhubung dengan sensor yang berada di rumah. Kayak gitu ya, betulnya ini juga hasil penelitiannya. Dan yang kelebihannya kamera yang sudah kameranya sudah beresolusi 720. Ini ada contoh gambarnya. Nah, ini adalah contoh ya apa tadi nih, contoh glass break detector. Ini dia menggunakan seperti ini kameranya. Ini ada pencurinya nih, kelihatan di sini. Oke, sekian dari saya.
Kalau pengen melihat jurnal-jurnalnya bisa klik link di sini. Ini saya semuanya terkumpul di Google Drive sini, semua jurnal saya taruh di Google Drive. Bisa kalian cek saja di sini. Nanti saya kasih link di bawah description YouTube saya. Terima kasih. Saya Fahmi, NPM 15557201155. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.